Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Kage no Jinzurikusa volume 6 lagi. Ya, ini adalah part terakhir dalam pembahasan Kage no Jinzurikusa volume 6 teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari karakter Alpha. Saat itu Alpha pun sedang merenung dalam kantornya. Belakangan ini memang dia sangat disibukkan dengan beberapa hal. Maka dari itu hanya dalam kantornya sajalah Alpha bisa bersantai. Alpha juga perlahan mendongak ke atas dan mencium aroma nostalgia yang sering dia cium dulu. Itu adalah aroma kayu dari pondok yang pernah ditinggali oleh dirinya dan juga Sid. Ya, itu adalah hari di mana dirinya dan Sid masih terus bersama. Ketika anggota Shadow Garden masihlah dirinya dan Sid saja. Ya, saat itu Alpha selalu sendirian dalam pondok tersebut karena memang Sid hanya akan datang di sore hari saja. Namun Alpha selalu mengisi hari-harinya dengan berlatih sihir, pedang, dan belajar tentang beberapa pengetahuan yang diberikan tuannya kepadanya. Sebagai anggota pertama tentunya, Alpha akan selalu diberikan pengetahuan lebih tentang dunia Sid nih. Dan memang pada awalnya Alpha sendiri cukup kesulitan ketika baru saja mendapatkan pengetahuan itu dari Sid. Tapi lama-kelamaan, Alpha mulai mengetahui kebenaran tentang pengetahuan yang diberikan oleh Sid. Bahkan, saat itu dikatakan Alpha sendiri mempelajari tentang tenaga uap yang bisa menjadi cikal bakal bagi mobil dan juga kereta pada saat itu teman-teman. Padahal Sid itu cuma memberitahu kalau dia pernah lihat kendaraan bertenaga uap di suatu tempat. Tapi hebatnya dengan pengetahuan yang gitu aja, Alpha itu malah bisa mempelajari soal tenaga uap. Emang, perkataan dari MC kita yang satu ini sangat sakti banget ya. Sampai-sampai itu bisa dijadikan pengetahuan bagi anak buahnya sendiri. Ya, itu cukup wajar sih mengingat Alpha sendiri katanya adalah anak terpintar di desanya dulu. Maka pantas saja dia bisa mempelajari semua hal yang dikatakan oleh Sid dengan cepat. Walaupun memang terkadang perkataan dari Sid sendiri cuma ngasal aja. Nah, Alpha itu sangat menikmati kebersamaannya dengan Sid saat itu. Namun kebersamaan dari mereka itu perlahan mulai tergantikan karena memang Shadow Garden mulai berkembang. Banyak sekali anggota baru yang bergabung bersama mereka. Dimulai dari gadis elf pemalu bernama Beta, lalu ada juga Gamma, Delta, Epsilon, Eta, dan terakhir itu Zeta. Gubuk yang tadinya sepi, kini sudah ramai dengan canda tawa dari mereka. Dan gubuk itu juga direnovasi sama Alpha menjadi rumah mewah seperti rumah di Jepang gitu teman-teman. Dan memang pada awalnya, mereka semua itu tidak langsung akur satu sama lain. Terutama Delta nih yang selalu membuat masalah kepada Gamma dan juga Zeta. Kita tahu kan kalau yang gabung duluan dalam Shadow Garden itu Gamma, lalu Delta gitu. Secara otomatis Gamma adalah senpai Delta dalam Shadow Garden. Apalagi katanya umur dari Gamma sendiri lebih tua daripada Delta. Namun, Delta itu masih terikat dengan hierarki kekuatan yang diajarkan oleh sukunya. Dan kekuatan fisik Delta juga kan lebih unggul daripada Gamma gitu yang memang gak bisa bertarung. Maka dari itu dia kadang gak terima kalau si Gamma akan menjadi senpainya. Sejak kecil Delta itu selalu saja menjahili Gamma dan kadang membuatnya menangis gitu. Tapi untungnya Shadow sendiri berkata kepada mereka kalau baik Delta dan Gamma punya keunggulan masing-masing, di mana Delta kuat dalam hal bertarung dan Gamma itu sangat pintar terutama dalam hal ekonomi. Mereka nggak perlu berkelahi untuk memperebutkan siapakah yang akan menjadi senpai dan kohai dalam organisasi ini. Dan dengan itu nih kejahilan Delta kepada Gamma itu ya sedikit berkurang gitulah. Nah, untuk Zeta sendiri pada dasarnya dia adalah bisumen kucing hutan teman-teman. Sedangkan Delta kan bisumen anjing. Maka dari itu sudah sepantasnya dan gak perlu diperdebatkan lagi. Mereka itu saling gak akur satu sama lain. Ya, walaupun terkesan cukup kacau, tapi kenangan seperti itulah yang paling diingat sama Alpha. Mereka semua adalah keluarganya yang baru. Walaupun berisik, tapi mereka sangat berharga bagi Alpha. Dengan adanya mereka, hari-hari Alpha yang sepi menjadi lebih meriah kembali. Panel cerita pun berpindah ke hari berikutnya. Ketika itu Alpha pun hendak menuliskan buku harian yang sudah lama kosong. Karena memang selama ini dia itu disibukkan dengan urusan yang ada di kerajaan Oriana. Di mana saat kejatuhan dari Doem Ketsuhat, Ross telah naik tahta menjadi penguasa Oriana yang baru. Tentu, baik Alpha dan anggota Shadow Garden yang lain
terus mendukung Ross dari belakang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Ross. Pasalnya nih, nama Ross sendiri kan udah rusak karena dia membunuh ayahnya, dan kini dia telah merebut kekuasaan Oriana dari Don Quixote. Tentu nama Ross pun makin kotor di mata rakyat Oriana. Maka dari itulah Alpha dan yang lainnya berperan sebagai pendamping Ross dalam membersihkan namanya. Bahkan saat itu Epsilon sampai menampilkan drama yang berjudul Sailor Sun atau parodi dari Sailor Moon untuk menghibur para rakyat Oriana. Alhasil nih, para rakyat Oriana perlahan mulai menerima Ross sebagai ratu mereka lagi. Karena cerita dari drama itu juga mengandung kisah tentang seorang gadis yang berjuang demi merebut tanah airnya dari orang jahat gitu. Hal itu cukup untuk membuat rakyat Oriana berpikir kalau Ross juga melakukan hal yang sama seperti gadis dalam drama tersebut. Selain itu nampaknya Zeta juga sekarang sudah mengirimkan laporan lagi kepada Alpha nih tentang misinya. Itu mungkin dikarenakan Alpha selalu meminta Delta untuk mencari Zeta ketika Zeta itu nggak mengirimkan laporan kepada dirinya. Dan nampaknya strategi Alpha untuk mengirim Delta itu cukup tepat sih. Sekarang Zeta lebih sering mengirimkan laporan kepadanya. Dikatakan Zeta itu sedang berada di Kekaisaran Velgalta. Dan kita tahu, dalam beberapa part yang lalu Kekaisaran Velgalta sendiri ditunggangi sama kultus Diabolos untuk menyerang kerajaan Oriana. Karena memang mereka itu tahu kalau Shadow Garden berada di balik tahta Ross Oriana sendiri. Dan katanya Kekaisaran Velgalta itu akan menyerang kerajaan Oriana nih ketika musim dingin telah berakhir. Tentu Alpha dan yang lainnya harus bersiap dengan penyerangan kali ini, karena lawan mereka sudah bukan lagi organisasi atau tentara bayaran, tapi satu negara dengan prajurit yang sudah terlatih sebagai petarung. Nah, untuk mempersiapkan perang nanti, katanya Alpha dan Gamma itu sedang mempersiapkan markas bawah tanah yang akan dibangun tepat di bawah kerajaan Oriana. Dengan adanya markas bawah tanah ini, maka informasi mereka itu akan tetap terjaga. Dan mungkin ini akan menjadi markas yang lebih aman daripada Alexandria sendiri. Selain laporan dari Zeta tadi, Alpha juga mendapatkan sebuah laporan yang entah dari mana asalnya. Mungkin saja laporan ini berasal dari salah satu numbers yang ditempatkan dalam desa para elf, teman-teman. Laporannya berbunyi seperti ini nih. Ini kejadian yang mengerikan. Sepertinya perang saudara telah pecah di negara para elf. Aku sudah menyuruh numbers untuk menyelidiki selama beberapa waktu, tapi aku tidak pernah menyangka kalau sampai seperti ini. Ada beberapa kesatria Rounds berpangkat tinggi di negara itu, dan Number sendiri tidak bisa mengatasinya. Kita harus mengirimkan Seven Sades ke sana sesegera mungkin. Selain itu kita juga harus memberitahunya. Dia satu-satunya yang bisa memberitahu kami informasi yang akurat lebih cepat daripada kami. Tapi jika dia bergerak, aku ingin bertarung bersamanya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Yaps, tanpa disadari, akan terjadi perang juga di negara atau desa para elf, teman-teman. Dengan begini akan terjadi dua perang yang harus dihadapi Shadow Garden, yaitu perang dengan Kekaisaran Velgalta dan perang saudara di desa para elf. Ya, pastinya kedua perang ini ditunggangi oleh kultus Diabolos. Kita lihat nanti aja nih aksi dari Shadow dan juga Shadow Garden untuk mengatasi kedua perang ini, teman-teman. Dan ini akan diceritakan di volume 7-nya nanti. Ya, kita berharap aja volume 7 itu nggak akan lama-lama lah digarapnya. Dan dari yang kita lihat nih, proses pembuatan volume 6 ini berkisar 10 bulan, teman-teman. Dan mungkin aja ya volume 7-nya itu bakalan rilis ya 10 bulan yang akan datang gitu. Ya, tepatnya mungkin di bulan Agustus tahun 2024 sih. Ya, itu paling lambatnya. Kita berharap aja ya mungkin bulan Maret udah ada volume ke-7 atau ke bulan Juni udah ada volume ke-7-nya. Ya, kita bisa berharap aja lah sama Aizawa Daisuke ini. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat tentang part terakhir dari volume 6 Kage no Jutsurukusunya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.